Jadi di sini sudah ada file ya, file untuk kebutuhan untuk menginstal operasi sistem Raspberry Pi OS ke dalam microSD yang akan kita pakai untuk hardware Raspberry Pi. Jadi untuk microSD sendiri itu nanti dia akan bertindak sebagai boot storage dan di sini adalah aplikasinya, aplikasi untuk burning ya, burning untuk memindahkan dari file image ini, image operasi sistem ke dalam microSD. Jadi mari kita download terlebih dahulu untuk ini file image-nya. Jadi ini nanti masih zip ya. Jadi habis di download nanti perlu diekstrak lagi. Ini di download. Nah, dan begitu juga yang ini. Jadi dua-duanya di download. Ya, jadi ini microSD yang akan digunakan yaitu microSD SanDisk. Di sini ukurannya 8 GB. Nah, lalu di sini ada card readernya, microSD reader. Jadi di sini dia ke USB ya, mengconvert dari microSD ke USB. Nah, di sini slotnya bisa kalian beli murah dengan harga 10.000 kan sudah bisa dapat ada microSD dan uh, card reader yang besar. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini. Jadi udah dimasukkan. Nah, seperti itu lalu ini dicolokkan ke PC. Oke, lalu dua file sudah terdownload. Nah, lalu di sini bisa langsung aja diekstrak. Nah, nanti dia akan size-nya akan lebih besar karena sehabis diekstrak ya. Dan nanti dia formatnya disk image file type-nya bukan zip archive lagi. Jadi formatnya IMG ya, dari zip menjadi IMG. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, bila udah lalu install iMaker. Oke, lalu bisa kalian run. Nah, di sini kan storage-nya kan masih belum ada ya. Choose storage masih belum ada. Nah, jadi di sini kalian masukkan micro SD kalian ke suatu micro SD reader, suatu adaptor atau card reader yang bisa kalian beli dengan harga yang murah. Saya juga ini beli harga 10.000 yang seperti video saat memasukkan micro SD ke readernya itu. Nah, lalu ini saya tancapkan saya colokan ke komputer saya. Nah, di sini storage-nya langsung itu ya,
ke detect. Nah, tapi di sini tuh dia tuh storage yang saya punya itu dia udah berisi data. Lah, bila memakai micro SD yang sudah terisi data, harap hati-hati karena data akan jelas terformat atau data akan hilang data sebelumnya. Nah, ini karena ini sebelumnya jadi bisa kalian backup dulu atau semisal itu datanya tidak penting bisa langsung saja kalian pilih dan nanti otomatis itu kehapus. Oke. Lalu kita choose OS. Nah, di sini kita pakainya custom ya. Jadi kalau operating systemnya dia itu nanti banyak. Nah, nanti kalian pilih yang paling bawah, lalu uh, kalian pilih saja yang use custom. Karena ini kita download bukan dari server Raspberry-nya langsung. Ya ini aku di dokumen som. Nah, di sini kita pakainya yang IMG. Nah, ini sebenarnya pakai zip juga bisa, tapi saya pakainya IMG yang sudah terekstrak. Ya, lalu tinggal di write. Nah, di sini akan muncul juga peringatan semua data di SD card itu akan terhapus. Ini warning ini akan tetap muncul walaupun SD card kalian juga kosong ya. Kalian beli baru kan berarti belum ada data apa-apa, itu tetap masih ada warning seperti ini biar mengingatkan para pengguna untuk uh, tentang keamanan data. Nah, lalu dia akan dengan sendirinya menulis data-data dari IMG ini dipindah ke USB drive. Tapi tidak hanya sekedar copy paste ya, dan juga menginstal yang lain. Nah, di sini sudah selesai writingnya. Nah, bisa di remove SD cardnya. Continue, terus lalu SD cardnya di remove. Dah. Nah, lalu micro SD-nya itu bisa langsung kalian masukkan ke dalam Raspberry Pi. Oke, jadi ini adalah board Raspberry Pi. Di sini terdapat board Raspberry micro SD yang sudah terburning dan board Raspberry Pi. Yang Raspberry Pi yang kita gunakan yaitu Raspberry Pi 3, yang dimana di sini terdapat GPIO-nya, GPIO untuk pin dan pin header. Lalu di sini ada peripheral input outputnya, yaitu di sini terdapat USB tipe A sejumlah 4. Lalu di sini terdapat satu RJ45 untuk itu ya, untuk Ethernet LAN. Lalu di sini untuk di samping di sini ada jack audio 3,5 mm. Lalu di sini ada display output yaitu HDMI. Lalu di sini ada untuk power supply-nya menggunakan USB micro. Jadi kita menggunakan power supply 5 volt ya. Nah, lalu di sini juga built-in WiFi, jadi bisa memakai WiFi kalau misal tidak punya LAN. Nah, lalu di sini di bawah ada
slot untuk micro SD. Nah, di sini slot untuk micro SD yang udah terdapat operasi sistemnya ya. Nah, jadi ini micro SD-nya yang udah tadi di burning. Nah, untuk pemasangannya di sini kita hadapkan seperti ini. Jadi kan di sini tembaganya ya. Jadi kita hadapkan seperti ini. Nah, lalu tinggal dimasukkan. Nah, di sini berarti kita sudah mendapatkan board Raspberry Pi yang sudah ada operasi sistemnya. Lalu tinggal kita masukkan USB power micro B ke charger handphone kalian, terserah. Tapi lebih baik yang ampernya besar karena ini juga mengkonsumsi ampere yang besar, daya yang besar ya. Nah, untuk outputnya kita hanya bisa pakai HDMI. Jadi bisa memakai seperti ini converter HDMI ke VGA. Kalau semisal monitor kalian memakai VGA ataupun proyektor ya juga bisa kalian kasihkan ke proyektor. Lalu untuk USB tipe A-nya itu bisa kalian masukkan keyboard dan mouse. Ya, ini dia tampilan. Ya, tadi itu adalah tampilan awal dari Raspberry Pi yang saat kan. Nah, ini adalah tampilan bootnya. Nah, lalu di sini adalah tampilan awal Welcome to Raspberry Pi Windows. Bukan Windows ya, maaf. Raspberry Pi OS. Nah, lalu di sini itu ada startup settings untuk startupnya. Nah, lalu kita next. Nah, di sini bisa kalian ubah negaranya sesuai lokasi yang kalian tempati saat ini. Kalau sekarang saya berada di Indonesia, bahasannya Indonesia, lalu saya ingin memakai keyboard US. Keyboard US itu yang keyboard yang biasa kita pakai ya, itu yang QWERTY itu. Nah, lalu kalau semisal ingin kalian untuk memakai bahasa Inggris, ya pakai ini use English language. Dan ini akan memakan waktu beberapa saat. Oke, jadi di sini adalah settingan selanjutnya untuk men-setting password dari Raspberry Pi OS itu sendiri. Jika misal ini kalian kosongi, nanti dia passwordnya akan tetap seperti default atau apa namanya seperti bawaan, yaitu password defaultnya di sini tuh Raspberry, user akunnya Pi namanya. Nah, ini misal kalau kalian tidak ganti, ini defaultnya. Kalau misal kalian ganti password, yaitu nanti sesuai yang kalian inginkan. Misal saya ingin QWERTY, confirm QWERTY, lalu next. Nah, ini setup screen, ini tinggal kalian next aja. Kalau misal ada border di monitor kalian, ya kalian apa namanya kalian centang ini. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ini untuk resolusinya berarti ya, untuk displaynya. Nah, ini untuk WiFi bisa kalian skip jika misal kalian pakai LAN. Terus misal kalian ingin mengkonekkan menghubungkan koneksi WiFi-nya nanti, itu bisa kalian skip. Kalau kalian ingin menghubungkan sekarang, ya hubungkan saja sekarang.
Ini saya skip. Nah, lalu ini update software. Apa ini apa namanya, dia downloadnya juga banyak. Ini untuk sementara saya skip dulu aja. Lalu dan nah, lalu di sini adalah user interface-nya dari graphical user interface dari Raspberry Pi OS. Di sini ada menunya. Nah, di sini ada sub-subnya untuk programming, internet, video, grafik, aksesoris, preference, dan run. Ada help juga di sini. Nah, di sini untuk internetnya. Ini untuk file manajernya yang bisa kalian juga buka di aksesoris, file manager. Ini sama aja. Nah, seperti ini. Jadi seperti Windows Explorer-nya di Windows. Nah, lalu hal yang pertama harus kita lakukan yaitu membuka terminalnya ini, terminal Raspberry Pi OS. Nah, lalu ini kalian ketikkan untuk konfigurasi awal, kalian ketik di sini sudo raspi config. Nah, lalu di sini kalian pilih yang sistem sistem bukan. Ini untuk atas bawah ya. Kalau mau ke select, pencet kanan, panah kanan untuk select finish. Nah, tapi untuk mengubahnya itu atas bawah, kalian pilih ke advanced option, lalu expand file system. Oke, jadi ini harus kita reboot dulu untuk mengapply konfigurasinya. Ini kita finish. Yes. Nah, oke, lalu kita bisa lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu yang percobaan tadi, yang percobaan 2 ya. Percobaan kedua itu yang sudo raspi config itu, lalu kita pilih expand file system. Nah, untuk yang percobaan ketiga, kita mencoba menginstal aplikasi pemrograman Arduino IDE di Raspberry Pi OS. Itu dengan cara yang pertama, ini itu ya, eh, jangan lupa hubungkan dulu modul Raspberry kalian ke koneksi internet. Di sini saya memakai LAN. Kalian juga bisa memakai WiFi di sini karena udah built-in WiFi modul di Raspberry Pi. Jadi kalian bisa konekkan ke WiFi yang ada internet, ada koneksi internetnya. Di sini untuk menginstal Arduino sebaiknya kita mengupdate dulu semua aplikasi yang sudah kita punya dengan sudo apt get update, dan sekaligus kita juga mengupgrade jika ada yang dia itu apa namanya out of date, yang apa namanya ada pembaruan, itu langsung kita aja install dengan cara sudo apt get upgrade. Nah, jadi update itu di sini untuk mengetahui apa apa aja yang perlu diupdate. Nah, nanti kalau misal sudah tahu, langsung aja kita upgrade. Dan itu berarti kita maksudnya mengeksekusi dua perintah sekaligus, dua command line sekaligus. Ya, lalu di sini you want to continue, jelas ya. Jadi kalian ketik Y, lalu kalian enter, yang berarti itu kalian ingin mengeksekusi perintah ini. Kalau misal kalian nggak ingin, ya kalian pilih N. Kalau misal kalian ingin membatalkan. Jadi ini ada list-list yang perlu diupdate, banyak sekali ya. Nah, lalu kita update Y.
Oke, jadi di sini sudah, lalu kita lanjutkan dengan menginstal Arduino itu sendiri, yaitu dengan mengetik sudo apt-get install Arduino. Nah, lalu dia akan secara otomatis terinstall sendiri. Do you want to continue? Yes. Oke, jadi sudah selesai untuk Arduino-nya. Lalu bisa kita close terminalnya dan bisa kita lihat di menu di pemrograman Arduino IDE sudah terinstall. Dan lalu di sini tampilannya seperti Arduino seperti biasa ya. Tapi perbedaannya yaitu di saat pemilihan boardnya itu sendiri, portnya. Jadi ini boardnya sama, kita memakai Arduino Uno. Ya, jadi tadi ada sedikit problem teknis. Jadi di sini kan tadi kan sebelumnya serialnya tidak terbaca ya. Jadi di serial port tidak terbaca, tapi ini sudah terbaca, yaitu dengan cara sehabis install itu langsung di restart dulu Raspberry Pi OS-nya. Lalu di sini bisa dilihat apa namanya ada board Raspberry Pi yang sudah dihubungkan dengan semua peripheral. Jadi di sini ada dua ya. Di sini ada keyboard, lalu di sini ada Arduino-nya, lalu di bawah Arduino itu dia ada peripheral mouse-nya. Nah, lalu di sini untuk display outputnya HDMI. Nah, itu bisa kalian apa namanya kasih ke monitor, yang kalau misal monitor kalian input displaynya itu VGA ya kalian pakai konverter. Tapi kalau misal monitor kalian sudah support HDMI ya langsung aja dari kabel HDMI ke HDMI. Lalu di sini adalah power supply-nya memakai USB micro, dan itu terhubung ke charger HP. Nah, seperti itu. Dan ini untuk percobaan selanjutnya yaitu kita mencoba mengupload kode dari Arduino IDE di Raspberry Pi OS ke Arduino. Nah, di sini Arduino-nya sudah terhubung, dan ini kita hanya membaca nilai analog read dari potensio. Jadi ini kodenya seperti biasa, langsung aja. Widget up, serial bikin 9600, lalu void loop. Nah, lalu untuk boardnya sudah dipilih Arduino Uno. Itu bisa dilihat yang atas tadi, Arduino Uno sudah terpilih. Untuk portnya kita pakai yang ini, dev DDYACMO. Itu nanti kalau kalian bisa lihat di modul, kalau Arduino kalian SMD nanti ada perbedaan sedikit dari direktori portnya. Lalu upload.
Oke, sudah done uploading, lalu kita cek. Oh, maaf, lebih baik ini kita kasih delay aja ya, biar pembacaannya tidak terlalu cepat. Kita kasih delay 1 detik setiap pembacaannya. Oke, sudah done uploading, kita buka serial monitor. Oke, jadi di situ bisa dilihat 400. Jika aku putar, dia berubah. Nah, jadi seperti itu cara pemrograman Arduino IDE di dalam operasi sistem Raspberry Pi OS. Mungkin cukup sekian untuk percobaan kali ini. Jadi ini percobaan keempat, yaitu mengupload Arduino IDE ke Arduino board dengan menggunakan sistem operasi Raspberry Pi OS, yang dimana dia berbasis Linux. Oke, bila saya ada salah, saya mohon maaf. Sekian untuk modul 4 praktikum SAM kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.